Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 21 Februari 2025. Renungan kita berjudul Malaikat Polandia. Firman Tuhan kami ambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kompas.com tertanggal 2 Juni 2021 pernah menurunkan artikel tentang sosok yang bernama Irena Sendler. Artikel itu diberi judul Perempuan Berdaya. Irena Sendler, pejuang kemanusiaan bawah tanah di ghetto Warsawa Nazi. Sejarah mencatat pagi-pagi sekali pada 1 September 1939, bom meledak di wilayah Polandia. Suaranya menggelegar, mengiringi Luftwaffe dan pasukan Jerman yang memasuki Warsawa, ibu kota Polandia. Beberapa pekan kemudian, Polandia jatuh ke tangan Nazi. Mengutip Kompas.com, pada 12 Oktober 1940, Nazi mendeklarasikan pendirian ghetto atau tempat tinggal bagi warga keturunan Yahudi di Warsawa. Lahan seluas 1,3 mil persegi, dikelilingi pagar berduri setinggi 3 meter, digunakan Nazi untuk menempatkan 200.000 orang atau sekitar 7 orang dalam satu ruangan. Banyak tahanan itu kemudian mengalami kelaparan dan sakit-sakitan. Pada pertengahan 1942, Nazi mulai melakukan skenario Holocaust terhadap 83.000 orang Yahudi. Tercatat paling tidak ada 1.000 ghetto didirikan pemerintahan Jerman di wilayah Polandia dan Uni Soviet. Dari ghetto ini, para tahanan akan dikirim ke kamp konsentrasi sebagai pusat pemusnahan sistemik. Sebagai petugas dari Departemen Pengendalian Epidemi Warsawa, Irena memperoleh izin khusus untuk masuk ke area ghetto. Dia menjadi saksi kengerian di ghetto. Nazi memperlakukan warga Yahudi dengan sangat kejam karena ambisi Nazi memusnahkan ras Yahudi. Irena bergabung dengan pasukan bawah tanah yang berusaha menyelamatkan korban penindasan Nazi. Para pejuang kemanusiaan ini menggunakan kotak peralatan, karung kentang, peti mati, dan lain-lain untuk menyelundupkan anak-anak keluar dari ghetto. Gereja Katolik di perbatasan wilayah setempat juga menyediakan rute pelarian di samping terowongan-terowongan kota. Anak-anak yang diselamatkan ini ditaruh di biara-biara atau rumah warga sipil yang bersedia merahasiakan identitas mereka. Tercatat 2.500 anak terselamatkan. Gerakan ini akhirnya terendus dan Irena ditangkap, disiksa secara brutal untuk mengetahui keberadaan orang-orang yang tergabung dalam gerakan bawah tanah, tetapi dia bungkam. Karena kiprahnya itu, Irena dijuluki Malaikat Polandia.
Dia pernah berkata, "Saya dibesarkan untuk percaya bahwa seseorang harus diselamatkan ketika ia tenggelam, terlepas dari agama dan kebangsaannya." Kiprah Irena ini tidak lepas dari sang ayah yang mengajarinya tentang kasih dan kepedulian kepada yang membutuhkan. Kita juga telah diajar oleh Tuhan Yesus agar memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Kita dapat mencontoh kepedulian Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang yang menderita. Kita juga dapat mencontoh Dorcas yang peduli kepada orang-orang miskin. Dan kita juga dapat mencontoh jemaat Antioquia yang mengumpulkan bantuan untuk jemaat di Yudea yang sedang dalam kesulitan. Mari kita menjadi pribadi yang memiliki kepedulian kepada orang lain. Kata-kata bijak hari ini, hati yang peduli akan menggerakkan tangan untuk terbuka memberi dan kaki yang melangkah untuk menolong. Mari Bapak Ibu kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa, aku ingin meneladanimu yang penuh kasih dan kepedulian. Beriku kekuatan untuk menanggalkan keegoisanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tetap setia mendengarkan siaran renungan dari Mana Surgawi. Jika Bapak Ibu merasa diberkati, silakan share link renungan ini kepada teman-teman yang lain, kepada keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.